Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 PSS 24B yang beranggotakan saya sendiri, Risa Roza Kirambe, dan teman-teman saya. Saya Clara Jocelyn Harifah. Dan teman kami, Rizka Audina. Di sini kami akan menampilkan tutorial korelasi Spearman dan korelasi Kendall-Tau menggunakan software R dan Python. Untuk yang pertama adalah konsep yang akan dijelaskan oleh teman saya, Clara. Baik, sebelum masuk ke tutorialnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dari korelasi Spearman dan korelasi Kendall-Tau. Nah, korelasi Spearman atau Spearman Rank Correlation merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan antar dua variabel berdasarkan peringkat. Nah, korelasi ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normal atau data berbentuk ordinal. Nah, korelasi Spearman tidak menggunakan nilai asli data secara langsung, tetapi mengubah data menjadi peringkat. Oleh karena itu, metode ini lebih fleksibel dibandingkan korelasi Pearson dan dapat digunakan pada data yang tidak berdistribusi normal. Korelasi Spearman juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan monotonik, yaitu hubungan di mana kenaikan satu variabel diikuti oleh kenaikan atau penurunan variabel lain secara konsisten. Kemudian, korelasi Kendall-Tau itu merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur hubungan dan kesesuaian peringkat antara dua variabel. Metode ini dikembangkan oleh Maurice Kendall, dan juga Kendall-Tau ini berbeda dengan Spearman karena menggunakan selisih peringkat. Kendall-Tau menghitung hubungan berdasarkan pasangan data yang searah atau konkordan dan berlawanan arah atau diskordan. Nah, Kendall-Tau sering digunakan ketika ukuran sampel yang kecil, terdapat banyak nilai sama atau ties, dan ingin memperoleh hasil yang lebih. Itu dia konsep dari korelasi Spearman dan Kendall-Tau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dari dataset yang kami gunakan. Nah, dataset ini berasal dari UCI Machine Learning Repository yang sangat terkenal untuk latihan data science. Tujuannya untuk memodelkan hubungan antara sifat kimiawi wine merah dengan kualitas sensori. Dataset ini bukan untuk membedakan wine merah dan putih, melainkan untuk memprediksi nilai kualitas dari wine merah berdasarkan komposisi kimianya. Nah, struktur datanya terdiri dari yang pertama jumlah sampelnya yaitu 1599 wine, dengan setiap baris adalah sampel wine yang berbeda. Jumlah variabelnya ada 12 kolom, dan tidak ada nilai kosong atau missing value karena data sudah bersih. Separatornya yaitu menggunakan nilai titik koma, bukan koma biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel-variabelnya. Yang pertama itu ada asam atau keasaman, yaitu terdiri dari fixed acidity atau asam tetap, volatile acidity atau asam volapil, dan yang terakhir ada citric acid atau asam sitrat. Nah, untuk yang kedua yaitu gula dan mineral. Terdiri dari residual sugar atau gula sisa. Gula sisa ini yaitu setelah fermentasi. Wine merah biasanya rendah. Dalam dataset ini relatanya 2-3 gram desimeter kubik, dan klorides yaitu kadar garamnya. Biasanya semakin rendah kadar garamnya maka semakin naik. Nah, yang ketiga ada sulfur dioksida atau pengawetnya. Terdiri dari free sulfur dioxide atau SO2 bebas dan total sulfur dioxide atau total SO2. Selanjutnya ada fisiknya, terdiri dari density atau densitas dan pH-nya, yaitu untuk mengukur tingkat keasaman. Untuk lain-lainnya yaitu terdiri dari sulfat dan alkohol. Variabel targetnya atau quality yaitu skalanya. Di sini skalanya 0 yaitu sangat buruk sampai 10 luar biasa. Distribusi dalam dataset ini yaitu nilai berkisar antara 3 hingga 8, tidak ada 0, 1, 2, 9, 10. Mayoritasnya yaitu skor 5 dan 6 sekitar 80% data, sehingga dataset ini tidak seimbang. Contohnya 3 dan 4 yaitu wine berkualitas buruk atau jarang. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk tutorial uji korelasi Spearman dan Kendall-Tau pada software Python. Baik, di sini kita sudah punya sintaks untuk mengimpor dataset yang akan kita gunakan. Di sini saya merankannya. Baik, di sini saya sudah mengimpor dataset yang akan digunakan untuk uji korelasi Spearman dan Kendall-Tau. Nah, di sini saya sudah punya sintaks untuk ujinya. Nah,
Pada tahap awal kita melakukan import library seperti biasa, yaitu Pandas untuk membaca dan mengolah dataset. Kemudian ada Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasi data serta fungsi Spearman dan Kendall-Tau dari SciPy untuk menghitung korelasi Spearman dan Kendall-Tau. Selanjutnya kita membaca dataset. Dataset yang kami gunakan itu wine quality, dibaca menggunakan read CSV. Kemudian setelah data berhasil dibaca, seluruh kolom akan konversi menjadi tipe numerik menggunakan fungsi pd.toNumeric. Nah, tahap ini digunakan agar seluruh variabel dapat diproses dalam analisis statistik. Kemudian dipilih dua variabel, dipilih dua variabel yang akan dianalisis, yaitu variabel X, yaitu sulfates, dan variabel Y, yaitu fixed acidity. Nah, kedua variabel ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara keduanya. Selanjutnya dilakukan uji korelasi Spearman menggunakan fungsi Spearman. Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang bersifat non-parametrik, serta melihat kekuatan dan arah hubungan melalui nilai koefisien korelasi dan p-value. Kemudian dilakukan uji Kendall-Tau menggunakan fungsi Kendall-Tau. Uji ini juga digunakan untuk alternatif korelasi non-parametrik dan umumnya lebih sesuai apabila terdapat banyak nilai yang sama atau ties pada data. Kemudian di sini kita ada visualisasi hubungan, itu menggunakan scatter plot yang menampilkan penyebaran titik antar variabel surface dan fixed acidity, sehingga pola hubungan dapat diamati secara visual. Kemudian ada heatmap Spearman dan Kendall-Tau. Ini heatmap ini memudahkan identifikasi hubungan positif maupun negatif antar variabel melalui perbedaan warna dan nilai koefisien korelasi. Nah, sini kita akan merankannya. Nah, sini sudah nampak hasilnya. Sini ada beberapa variabel, namun yang digunakan adalah fixed acidity dan sulfates. Sini ada hasil korelasi Spearman. Nah, berdasarkan hasil analisis korelasi Spearman ini antar variabel surface dan fixed acidity, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,214579 sekian-sekian dan p-value sebesar 4,887116 sekian-sekian. Nah, nilai koefisien korelasi yang positif menunjukkan bahwa hubungan antar kedua variabel bersifat searah, yang artinya ketika nilai sulfates meningkat, maka nilai fixed acidity cenderung ikut meningkat. Namun, nilai korelasi sebesar 0,2146 berada pada kategori hubungan lemah, sehingga kekuatan hubungan antar variabel relatif rendah. Nah, kemudian di sini ada hasil korelasi Kendall-Tau. Hasil analisis korelasi Kendall-Tau menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,14268 sekian-sekian dan p-value sebesar 6,6451 sekian-sekian. Nah, nilai korelasi yang positif menunjukkan hubungan yang searah antar variabel surface dan fixed acidity, yaitu kenaikan nilai surface cenderung diikuti kenaikan nilai fixed acidity. Namun nilai koefisien 0,1426 sekian-sekian menunjukkan bahwa hubungan tersebut pada kategori sangat lemah hingga lemah. Meskipun demikian, karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antar variabel tetap signifikan secara statistik sehingga H0 itu ditolak. Nah, di sini ada visualisasi scatter plot. Nah, pada scatter plot surface dan fixed acidity ini, titik-titik data ini menyebar cukup luas dan tidak membentuk pola linear yang kuat. Sebagian besar observasi terkonsentrasi pada rentang sulfates-nya itu pada rentang 0,5 sampai 0,8 dan fixed acidity-nya itu dalam rentang 6 sampai 10. Nah, walaupun penyebaran titik relatif acak, terlihat kecenderungan arah naik positif di mana peningkatan nilai surface cenderung diikuti peningkatan fixed acidity. Akan tetapi, pola tersebut tidak terlalu kuat sehingga mendukung hasil korelasi Spearman dan Kendall-Tau yang menunjukkan hubungannya sangat kuat. Kemudian, di sini ada heatmap korelasi Spearman. Nah, heatmap Spearman ini menunjukkan beberapa hubungan antar variabel. Antara lain, fixed acidity dan citric acid memiliki hubungan positif kuat sebesar 0,66. Nah, artinya semakin tinggi fixed acidity, maka citric acid cenderung meningkat. Nah, fixed acidity dan pH memiliki hubungan negatif kuat sebesar 0,71. Menunjukkan peningkatan keasaman tetap diikuti penurunan nilai pH. Kemudian, untuk hubungan sulfates dan fixed acidity sebesar 0,21. Ini menunjukkan hubungannya itu positif lemah. Kemudian ini ada heatmap korelasi Kendall-Tau, menunjukkan pada pola hubungan yang serupa dengan Spearman, tetapi dengan nilai korelasi yang cenderung lebih kecil. Nah, beberapa hubungannya dapat dilihat di sini. Namun yang dianalisis yaitu variabel fixed acidity dan sulfates itu terdapat di 0,14. Nah, ini juga menunjukkan hubungan positif lemah namun tetap signifikan. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan uji Spearman dan Kendall-Tau diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antar variabel sulfates dan fixed acidity pada dataset wine quality. Akan tetapi, kekuatan hubungan yang diperoleh tergolong lemah sehingga pengaruh antar kedua variabel relatif kecil. Baik, sekian tutorial untuk uji korelasi Spearman dan korelasi Kendall-Tau pada software Python. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tutorial korelasi Spearman dan Kendall-Tau menggunakan software RStudio. Yang pertama yang dilakukan adalah untuk mengimport library-nya. Setelah itu kita membaca dataset dengan memasukkan dataset yang akan diuji. Setelah itu di sini ada kita ingin melihat struktur datanya itu seperti apa. Nah, struktur datanya itu seperti ini. Ada beberapa variabel. Kemudian di sini kita memilih variabel yang akan kita gunakan. Variabel X-nya di sini yang digunakan adalah sulfat dan Y-nya adalah fixed acidity. Masuk ke korelasi Spearman-nya. Dengan sintaks ini menghasilkan korelasi Spearman sebesar 0,21265338 dan p-value-nya sebesar 8,302229 sekian. Lanjut ke korelasi Kendall-Tau. Untuk korelasi Kendall-Tau dengan sintaks ini menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,141349 dan p-value-nya sebesar 1,10448 sekian. Nah,
Di sini ada beberapa visualisasi yang digunakan, yaitu ada scatter plot, di mana untuk scatter plot sendiri gambarnya seperti ini, yang artinya berdasarkan scatter plot antara variabel sulfat dan fixed acidity, terlihat bahwa titik-titik menyebar cukup luas dan tidak membentuk pola yang sangat rapat. Meskipun demikian, garis regresi yang berwarna merah cenderung menunjukkan arah meningkat, sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan positif antara kedua variabel. Artinya, ketika nilai sulfat meningkat, maka nilai fixed acidity juga cenderung meningkat. Namun, hubungan tersebut tergolong lemah karena penyebaran titik data masih cukup acak dan tidak mengikuti garis regresi secara konsisten. Hal ini diperkuat oleh hasil korelasi Spearman sebesar 0,2126538 dan Kendall sebesar 1,1413429 yang menunjukkan korelasi positif lemah. Walaupun demikian, nilai p-value yang sangat kecil, yaitu lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel signifikan secara statistik, sehingga hubungan tersebut tetap dapat dianggap memiliki pengaruh dalam data kualitas wine. Berikutnya ada heat map korelasi Spearman. Oke, untuk gambarnya seperti ini, di mana heat map ini menunjukkan tingkat hubungan antara variabel dan dataset wine berdasarkan hubungan monotonik. Warna hijau menunjukkan korelasi positif, sedangkan warna biru menunjukkan korelasi negatif. Dari heat map terlihat bahwa beberapa variabel memiliki hubungan yang cukup kuat, seperti free sulfur dioxide, kemudian dengan total sulfur dioxide yang memiliki korelasi sebesar 0,79. Selain itu, fixed acidity dan citric acid juga memiliki hubungan positif kuat dengan nilai 0,71. Di sisi lain, terdapat hubungan negatif yang cukup kuat antara pH dan fixed acidity dengan nilai korelasi minus 0,71. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keasaman tetap atau fixed acidity, maka nilai pH cenderung menurun. Untuk variabel sulfat dan fixed acidity, nilai korelasinya sebesar 0,21 menunjukkan hubungan positif, tetapi masih tergolong lemah. Secara umum, heatmap Spearman memperlihatkan bahwa tidak semua variabel memiliki hubungan yang kuat, sehingga kualitas wine dipengaruhi oleh kombinasi banyak faktor. Berikutnya ada heatmap untuk korelasi Kendall-Tau. Nah, heatmapnya seperti ini, di mana heatmap ini menunjukkan pola hubungan antar variabel berdasarkan peringkat data. Umumnya, pola hubungan yang dihasilkan hampir sama dengan heatmap Spearman, namun nilai korelasinya cenderung lebih kecil. Hal ini terjadi karena metode Kendall-Tau lebih konservatif dalam mengukur kekuatan hubungan. Pada heatmap terlihat bahwa hubungan antara free sulfur dioxide dan total sulfur dioxide tetap menjadi hubungan positif yang cukup kuat dengan nilai sebesar 0,61. Selain itu, hubungan positif antara fixed acidity dan citric acid juga masih terlihat dengan nilai korelasi 0,48, sementara hubungan negatif antara pH dan fixed acidity memiliki nilai minus 0,53, yang menunjukkan korelasi negatif sedang hingga kuat. Untuk variabel sulfat dan fixed acidity, nilai korelasi Kendall-Tau sebesar 0,14 menunjukkan hubungan positif lemah. Dengan demikian, heatmap Kendall-Tau memperkuat hasil sebelumnya bahwa terdapat hubungan antar variabel dalam dataset wine, meskipun sebagian besar hubungan berada pada tingkat lemah hingga sedang. Baiklah, sekian untuk tutorial dari RStudio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan hasil dari output R dan Python. Nah, berdasarkan hasil analisis korelasi pada sulfates dan fixed acidity pada dataset wine quality, secara keseluruhan Python dan R menunjukkan hasil yang hampir identik. Nilai korelasi Spearman tercatat 0,2146 di Python dan 0,2127 di R, sedangkan Kendall-Tau mencatat 0,1427 di Python dan 0,1413 di R. Perbedaan kecil pada angka desimal keempat ini disebabkan oleh faktor teknis seperti pembulatan internal dan metode penanganan nilai kembar atau TICE, namun tidak mempengaruhi kesimpulan akhir. Dari sisi signifikansi, kedua tools menghasilkan p-value yang sangat kecil, yaitu jauh di bawah 0,05, sehingga hubungan antara kedua variabel dinyatakan signifikan secara statistik. Interpretasi visualisasi juga sejalan. Scatter plot dari Python dan R sama-sama menunjukkan pola hubungan positif dan titik-titik yang menyebar luas, terutama pada rentang sulfates yaitu 0,5 sampai 0,8 dan basic acidity yaitu dari rentang 6 sampai 10, serta menyimpulkan kekuatan hubungan yang lemah. Heatmap Spearman dan Kendall-Tau dari kedua tools pun menampilkan pola yang serupa, yaitu korelasi sulfat versus fixed acidity berada di kisaran 0,21 yaitu di Spearman dan 0,1
14 di Kendall-Tau. Keduanya Baik, sekian dalam tutorial kategori korelasi positif Spearman dan lemah Kendall hingga Tau dari sangat kami. lemah. Mohon maaf jika Nah, banyak perbedaan utamanya kekurangan terletak dari pada kami. aspek Kami teknis ucapkan dan terima kasih, kemudahan semoga penggunaan, bermanfaat bagi teman-teman. yaitu R menawarkan output teks yang lebih verbose dan I visualisasi just bawaan yang had lebih to estetis let you menggunakan know ggplot you're sehingga lebih ramah bagi pengguna. Sementara Python di sisi lain memberikan fleksibilitas lebih besar untuk pemrosesan data lanjutan dan integrasi dengan pustaka lain, meskipun visualisasi dasarnya tidak seestetis di R. Nah, kesimpulannya, tidak ada perbedaan substansial dalam hasil analisis antara Python dan R. Keduanya menyimpulkan bahwa hubungan Solfege dan Pixel acidity adalah positif, lemah, namun signifikan secara statistik. Pilihan antara Python dan R dapat didasarkan pada preferensi teknis dan kebutuhan pengguna, karena dari sisi validatil keduanya sama-sama andal.